Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Kirono, mahasiswa kelas sore. Nama saya Uci Kirono dengan nomor NPM saya 2018 455 00045. Pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang kebetulan saya mendapatkan tugas besar untuk merancang sebuah kantor sewa yang ada di Jakarta Selatan sesuai dengan tugas yang sudah di-share di uh, dosen yang bersangkutan. Kemudian lokasi bangunan ini ada di Jakarta Selatan dan fungsinya adalah sebagai kantor perkantoran. Kemudian ada basement 2 lantai, untuk lantai 1 dan lantai 2-nya adalah untuk parkir mobil dan parkir motor. Kemudian tidak ada podium. Kemudian untuk lantainya sendiri ada lantai dasar, kemudian lantai tower tipikal yang ada berjumlah 32 lantai. Jadi kebetulan di sini saya mendapat tugas besar untuk merancang sebuah bangunan kantor sewa dengan sistem struktur suspended atau sistem gantung. Jadi apa sih struktur gantung itu? Struktur gantung itu adalah sebuah sistem struktur yang menggunakan core dan kabel baja sebagai struktur utamanya. Nah, di sini saya sudah membuat maket yang kebetulan maket ini sudah saya buat untuk memenuhi tugas besar saya. Jadi di sini sangat jelas bahwa sistem struktur gantung ini dia mengandalkan yang terutama adalah core pada inti pusat ini. Jadi core di sini kebetulan luasan lahannya kurang lebih 5.000 meter. Kemudian luas bangunannya sendiri per lantai adalah 1.225 meter persegi. Jadi kebetulan di sini adalah luas lantainya tipikal, jadi sama lantai 1 sampai 32 itu sama tipikal, kurang lebih 1.225 meter persegi. Kemudian apa sih keuntungan menggunakan sistem struktur gantung ini? Yang terutama adalah kita bahas dulu gaya tariknya dulu. Jadi memang sistem gantung ini mengandalkan gaya tarik yang langsung dari kabel ini nih. Ini ada kabel nih, narik langsung ke pusat inti core. Nah, nanti arah gaya tarik ini nanti larinya ke atas, nanti diturunkan lewat inti core langsung ke pondasi bawah. Jadi memang kita concern lebih ke selain juga ke core, juga adalah di sini adalah gaya tarik kabel baja yang menarik plat untuk lari ke gaya lari ke core. Jadi seperti itu. Kemudian secara efisien bangunan ini sebetulnya belum hits lah di Indonesia. Ada di beberapa di luar negeri yang sudah terrealisasikan bangunan sistem seperti ini. Di antaranya adalah Vancouver yang ada di di Hong Kong, kemudian di China juga sudah mulai diterapkan. Kebetulan di Indonesia belum ada, atau mungkin saya belum tahu juga informasinya. Yang jelas sistem ini belum lebih hits lah di Indonesia. Kebetulan di Indonesia itu lebih ke sistem portal beton, kemudian dan lain sebagainya, lebih ke portal bertingkat seperti itu untuk bangunan tinggi. Kemudian pada sistem gantung ini core-nya ini kan luasan 125 meter persegi, kemudian ketemu luasan core-nya 20%, kurang lebih 300 meter persegi. Jadi luasan core itu dikali luasan lantai dikali
20% dari luasan lantai tersebut. Jadi ketemu 300 meter persegi, itulah luasan untuk core-nya. Nah, saya lebih sedikit menjelaskan di ruangan perkantoran itu kebanyakan dia furnitur seperti sekat-sekat untuk komputer dan sebagainya. Jadi di area-area luar core ini lebih ke diisi dengan furnitur-furnitur yang banyak, karena fungsional dari bangunan ini adalah untuk bangunan kantor. Kemudian kenapa di area ini, di area core-nya saya rancang sebuah ada lift 3, jadi kanan kiri jadi 6, kemudian ada toilet pria dan wanita, kemudian ada ruang teknisi dan tangga darurat. Nggak ketinggalan, tangga darurat ada 2 unit dari bawah sampai ke atas, gitu, seperti itu. Jadi sistem gantung ini memanfaatkan bahan secara efisien dengan memanfaatkan penggantung untuk menyalurkan beban gravitasi didukung oleh kabel-kabel untuk membentuk rangka konsol pada korpus. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, kabel-kabel ini, jadi setiap as pojok ini ada kabel yang nantinya gaya tariknya langsung ke core atas ini pusat, nanti langsung diteruskan ke fondasi bawah. Jadi seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan dari sistem struktur gantung ini adalah jadi otomatis karena tidak ada kolom, hanya bertumbuh pada inti core dan struktur penggantung kabel ini, otomatis ruangan pun luas. Jadi biasanya kalau kita merancang sebuah sistem struktur portal bertingkat kan banyak kolom tuh, kemudian akibatnya ruangan semakin sempit dan sebagainya. Nah, ini keuntungan dari sistem struktur gantung suspended ini, itu diantaranya ruangan semakin luas gitu. Kemudian pada saat ketika daya tahan tariknya pun besar ya. Jadi memang recommended lah kalau memang dengan perlu dicoba untuk sebuah perancangan bangunan perkantoran untuk sistem struktur gantung ini. Nah, detailnya, jadi memang detail dari penggantung atau kabel baja ini langsung ke atas, dia langsung pakai pipa sling gitu, kemudian ada joinnya, ada base plate join. Nanti saya jelaskan atau nanti saya lampirkan saat pengumpulan tugas besar ini ke dosen yang bersangkutan. Nanti saya lampirkan detailnya. Jadi memang dia ada join gitu, kemudian ada baut, kemudian dibaut ke joinnya base plate itu. Jadi pipanya itu kayak semacam join ke base plate-nya, kemudian jadi base plate gitu, kemudian langsung dibaut baja gitu. Jadi kemungkinan untuk gerak-gerak itu kaku lah, seperti itu. Jadi apa yang saya tadi bilang, contohnya di Indonesia saya kurang tahu, cuman lebih saya lihat tuh di HSBC Bank Hong Kong juga udah diterapkan, kemudian di BMW Headquarters di München di Jerman, kemudian di Federal Reserve Bank Minneapolis, kemudian Standard Bank Center Johannesburg Jerman juga. Jadi di sini juga sistem gantung ini kenapa kok pakai baja slingnya? Ya memang material baja ini dianggap memiliki kemampuan tarik yang kuat. Jadi ketika ada gempa atau dan lain sebagainya terhadap getaran, kemudian dan lain sebagainya, efisiensi dan kuat tarik baja ini lebih bagus gitu. Kenapa sih nggak pakai semacam selain baja gitu? Ya itu perlu dihitung lagi kekuatan strukturnya, apakah dengan material lain bisa safety terhadap bangunan tinggi tersebut gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada tugas saya
besar ini saya merancang sistem struktur gantung ini untuk memenuhi syarat mengikuti UPM, ujian pengendalian mutu. Jadi apa yang saya jelaskan dari awal tadi, bahwa sistem struktur bangunan adalah sistem struktur yang menggunakan penggantungan sebagai pengganti kolom untuk memikul beban lantai. Kemudian kekuatan unsur tekan pada sistem ini harus dikurangi sebab adanya bahaya tekuk. Berbeda dengan unsur tarik yang dapat mendayagunakan kemampuan secara maksimal. Kabel-kabel ini dapat meneruskan beban gravitasi ke rangka ke bagian atas ini yang terkantilever dari inti pusat kemudian diteruskan ke fondasi bawah. Jadi seperti itu kurang lebihnya presentasi saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.